Karena dia nyuruh adanya dulu, gua ngalah. Kalau terjadi apa-apa sama gua, biarin itu urusan gua. Yang penting adik gua duluan keluar. Biasa seperti itu. Ya kalau kamu enggak ya? Biasanya kan kemarin gitu ya? Ada yang pernah dengar nggak? Enggak. Pernah kan? Iya, biasanya kayak gitu. Karena yang duluan keluar itu ya disuruh sama kakaknya. Maksudnya dia kan idengan. Ya, dia lebih ideng, lebih halus. Lebih ideng ya? Ideng itu mah. Ya. Jadi dia nyuruh adanya, ayo deh, dia ngalah gitu loh. Nah itu kan salah satu sifat seorang kakak itu ngalah ya. Ngalah, mau adanya brengsek kayak gimana juga ya kan. Ya ayo deh keluar dulu aja biar kakak mah belakangan gitu. Kalau terjadi apa-apa juga biar kakak aja yang mengalaminya. Kan ceritanya kayak gitu ya. Oh gitu ya, kakak yang berkeluar. Coba kamu bilang sama mama kan, mama salah tahu. Aku jadi adanya tahu. Kamu lahir duluan, beda berapa menit sama adik kamu? Oh biasanya gimana ya? Ini jauh kali. Ya oke, kalau menurut kamu sebagai saudara kembar, kira-kira yang membedakan kamu apa? Yang bikin kamu sama apa? Kamu merasanya seperti apa? Beda semua? Dari segi? Contoh satu aja. Apa? Muka beda? Oh berarti tidak identik. Biasanya kalau identik itu satu apa ya? Satu adik-adik ya? Kamu berarti ada adiknya dua. Kita tahu kata orang itu aku nggak tahu juga. Dan ada yang satu. Oh iya, tapi tidak sama ya. Iya, nggak tahu lah nggak ngerti lagi kalau identik kayak gimana. Oh beda berarti kamu udah lihat. Teman-temannya udah lihat. Beda. Oh iya, beruntung kalau ini nggak selalu diidentikan. Karena sebenarnya aku udah cerita tentang saudara kembar belum di sini. Karena sebenarnya meskipun saudara kembar itu tidak mau disamakan. Ya. Nanti kalau kalian jadi orang tua, kalian melahirkan, yang perempuan melahirkan, yang bapak-bapak juga punya anak kembar, jangan suka nyamain pakai baju disamain, gitu ya. Terus segala sesuatunya disamain, ini lihat abang kamu, itu pintar tuh, bisa dulu kamu tuh dulu, gitu. Jangan suka gituin, ya. Karena kita yang bukan saudara kembar aja nggak mau kan disama-samain, dibanding-bandingin nggak mau kan, apalagi saudara kembar. Sebenarnya itu namanya pembunuhan karakter. Ya, kalau kamu suka digituin, dibanding-bandingin sama orang lain, itu namanya pembunuhan karakter. Ya, kamu bisa jadi miskin jati diri, tahu nggak? Kamu nggak tahu jati diri kamu seperti apa karena kamu selalu dibanding-bandingkan sama orang lain. Contohnya ini kita mengambil temanya tentang saudara kembar, gitu ya. Saudara kembar kemana-mana harus berdua. Kamu pernah nggak ngalamin kamu sakit satu lagi ikutan sakit pernah? Oh pernah gitu. Kalau saudara aku gini, yang satu gendut yang satu kurus, yang satu penyakit dalam, yang satu kalau jatuh sedikit dia patah tulang, gitu ya. Jadi secara fisik, yang satu mah penyakit dalam gitu ya, kayak misalnya lambung, mah gitu kan nggak kelihatan ya. Kalau dia mah jatuh sedikit patah, gitu tulangnya. Iya kayak gitu. Jadi yang satu gini, yang satu begitu beda gitu loh, ya. Tapi kalau masalah sakit, iya biasanya sakit satu, sakit dua-duanya. Meskipun itu dipisahin, dia ada di Bandung, satu lagi di Jakarta, ikutan sakit. Itu biasanya. Ada kontak batin. Dia namanya pernah sekandung gitu ya, satu kandungan. Ya kayak gitu. Jadi perhatian buat kita semua, kita juga sebagai pribadi tidak mau dibanding-bandingkan. Apalagi saudara kembar. Nanti kalau kalian punya saudara kembar, punya anak saudara kembar, dia punya anak kembar. Bu, buat apa? Oh iya. Iya nanti. Iya nanti. Ya, sekarang. Sekarang aja Bu. Nanti. Ya, jadi kayak gitu. Jangan sampai kalian itu, jangankan saudara kembar, kita yang lahir sendiri-sendiri aja kadang kalau disama-samain sama anak tetangga pernah. Diseng-sengin, waduh sama anak itu kok begitu sih? Nggak dapat ranking gitu kan? Itu anak Simbo itu rankingnya bagus gitu kan? Itu tuh malas banget sih, itu rajin tuh dia kerja kelompok mulu gitu, padahal mah pacaran, gitu ya. Jadi kayak gitu aja kita jadi krisis jati diri. Kita tidak kenal sama diri kita sendiri gitu loh. Ya, balik lagi ke kepribadian karena masing-masing orang, masing-masing individu itu punya sikap dan kepribadiannya sendiri. Manusia itu unik.
Setiap orang tuh unik, jadi jangan disama-samain. Kalau kita memahami bahwa kita semua terlahir unik, kita terlahir punya kepribadian masing-masing, itu nggak akan ada masalah. Di sini ada yang berantem hanya karena masalah sepele. Kok dia nggak sama gue, gitu kan? Presentasi beda pendapat, berantem, ada, gitu ya. Kalau kerja kelompok ada yang lain sendiri, berantem, ada. Ya, kalau kita mendasari dari tema kita hari ini tentang kepribadian, itu kita akan damai-damai saja hidup gitu loh. Karena tiap manusia itu berbeda-beda, pikirannya beda, hatinya beda, perasaannya beda, sikapnya beda, gitu ya. Apalagi kepribadiannya, gitu ya, kebiasaannya beda, gitu ya. Di sini ada kebiasaan. Kebiasaan kamu apa? Kebiasaan itu yang biasa kamu lakukan dan itu menjadi watak buat kamu. Apa? Kebiasaan kamu apa? Hah? Baca. Kamu suka baca. Kalau saudara kembar kamu? Oh sama. Oh, itu bukan beda namanya. Kalau kira-kira yang paling menonjol perbedaannya apa? Kira-kira? Saya suka ngomong, dia pendiam misalnya gitu. Enggak, sama. Waktu apa lagi? Saya sukanya, aku tuh selalu kepengen ngomong ini, ngomong yang aneh-aneh gitu, jadi nggak bisa. Ya, saya sukanya makan pakai tangan. Kalau saudara mbak saya makannya pakai sendok, kan seperti itu. Kebiasaan kan? Akhirnya mana-mana harus bawa sendok, kan ada orang yang kayak gitu. Gitu ya. Dulu juga aku seperti itu sih, nggak bisa makan pakai tangan karena merasa tangan ini kotor. Ya, malah aku jadi takut sama tangan sendiri. Itu ada penyakitnya loh, penyakit kejiwaan ada, gangguan kejiwaan itu, ya ada. Jadi kita merasa ada nggak orang yang cuma kesenggol dikit? Ada ya? Itu gangguan kejiwaan sebenarnya. Ada nama penyakitnya? Ya, ya. Jadi kalau megang iya, ada kayak gitu. Jadi segala ini salah nih, namanya ini harus begini. Ya, oh ini salah jangan begini, kalau begini sih. Nah, ini nggak boleh berantakan, gitu ya. Oh ini nggak boleh berantakan, ini begini sih, ini nggak boleh. Dan dia tuh selalu tidak bisa tenang hidupnya kalau itu belum dibenerin sama dia, gitu. Ya. Oh ini nggak bisa begini, jelek itu jamnya harusnya nggak begini gitu kan. Dia tahu oh ini dihitung sama dia suka ngitung gitu ya kan. Kendaraan dia itu, keramik dia itu, kayak gitu. Ya, ya ada itu sebenarnya gangguan kejiwaan, cuman itu bisa sih di minimalisir gitu ya. Nggak bisa dihilangin, itu hanya bisa minimalisir karena balik lagi ke dirinya sendiri gitu ya. Cuma dia yang mengalami itu gitu loh. Ya, unikan dia seperti itu, tapi kan itu bisa mengganggu ya. Kalau dia harus hidup sama orang lain nggak begitu, memang dia pasti aneh. Gitu kan? Oke, padahal itu memang ada penyakitnya seperti itu, gangguan kejiwaan seperti itu ya. Kayak gitu. Terus apa lagi coba? Yang kalau orang lain mah biasa ya, kalau saudara kembar kan kita agak-agak gimana gitu. Agak-agak istimewa gitu. Coba, apalagi coba yang membedakan kamu sama saudara kembar kamu? Memotong. Oh, itu mah soal kenapa kamu gak bisa bermotor? Pernah jatuh? Iya. Nah, itu traumatis namanya. Salah. Ya kalau itu mah penyakit namanya. Kalau soal tadi bawa motor dan nggak bawa motor, biasa balik lagi ke trauma biasanya ya. Tiba-tiba nggak bisa bawa motor karena pernah nabrak misalnya, atau dia pernah jatuh dari motor bonceng orang, jadi selalu takut kalau naik ojek misalnya kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Kamu pernah jatuh berarti? Jatuh di mana? Oh di jalan. Tapi nggak apa-apa. Jatuh sendiri kagok atau gimana? Iya pas belajar jatuh. Oh, jadi belajar di jalanan ya? Di lapangan kalau mau belajar atau di dalam rumah? Didorong. Ya, kayak gitu. Jadi itulah kepribadian. Tidak semua orang itu, jadi semua orang itu beda-beda kepribadiannya.
Kalau seandainya setiap manusia, setiap dari kita itu paham bahwa manusia itu berbeda-beda, itu nggak akan ada yang ribut. Karena oh iya dia seperti itu, wajar dia punya pikiran seperti itu gitu. Makanya dia bersikap seperti itu, bicara seperti itu. Kayak kamu melihat aku kayak gimana? Kamu bisa kan bandingin aku sama guru yang lain? Oh guru yang lain suaranya kecil, gitu kan? Apa lagi? Berapa? Ya kalau Buyun kan keras suaranya gitu kan. Nah sekarang kita lihat Buyun dari mana asalnya, gitu loh. Coba kalau kamu bisa bandingkan aku sama guru siapa? Hah? Gak tahu. Kamu belum kenal sama guru kamu? Bunu Roma, oh iya kalau dia sih serius ya. Dia kalau Buyun tukang bercanda, kalau Bunu Roma ngajarnya seriusnya seperti itu beda ya. Gitu. Kenapa bisa beda? Balik lagi. Oh iya, Bu Roma latar belakangnya biologi, yang belajarnya harus serius. Ya, yang dia punya target. Dia juga ada standar-standar yang harus dicapai. Jadi kalau tidak serius tidak tercapai standar itu, kan kayak gitu. Ya. Belum lagi Bu Roma itu pribadinya seperti apa, sikapnya seperti apa, cara bicaranya seperti apa. Makanan yang biasa dia makan juga menentukan kepribadian loh. Ya, kayak gitu. Kalau biasa makan jengkol sama petai, biasanya dia pendiam. Ya, nyambung ke situ ya. Kalau biasa makan durian, biasanya dia ceria. Ya, dia sombong gitu loh, biar pamer wangi duriannya gitu. Mahal. Iya, mahal. Sampai ngomong juga pakai napas. Habis dari mana? Kayak gitu. Kamu habis dari mana? Gitu ya. Jadi macam-macam orang, setiap orang apapun yang orang lain lakukan itu pasti ada latar belakangnya kenapa dia seperti itu, gitu loh. Dia jahat sama kamu, itu pasti ada latar belakangnya kenapa dia jahat sama kamu, gitu ya. Jadi kalau di setiap diri kita berpikir seperti itu, nggak ada itu yang namanya sakit hati, nggak ada itu yang namanya tersinggung, nggak ada itu yang namanya marah. Karena setiap kali salah ada teman kamu ngomong ngatain apa. Biasanya kalau kalian sakit hati kalau dikatain apa? Fisik. Hah? Oh, dikatain fisik, gendut gitu ya. Gendut? Hitam gitu ya. Apa lagi? Biasanya? Panjang. Oh, kamu panjang. Emang kamu tersinggung kalau dikatain panjang? Biasanya kalau yang ngatain karena gini, sirik tanda tak mampu, biasa gitu ya. Kalau orang suka ngatain berarti dia nggak punya, paham nggak? Iya. Ya kalau ada orang yang ngatain gendut, biasanya yang ngatain gendut dia tuh kurus, kecil, rempeng gitu ya, dia nggak bisa hidup lah gitu. Biasa seperti biasanya gitu ya. Coba kalau misalnya kamu ada yang ngatain, kamu mikirnya jangan apa yang dia katakan, tapi latar belakangnya itu. Kayak contoh, ada yang suka dikatain nama orang tua kan? Ada. Sering ya? Terus kamu marah nggak? Enggak. Enggak ya, jangan marah ya. Emang itu orang tua kamu? Orang itu kan orang tua kamu, masa kamu marah? Harusnya kamu bangga. Oh iya, ternyata teman saya tahu nama orang tua saya kan? Terkenal. Jadi kalau iya itu mah makanya itu latar belakang, kita lihat latar belakangnya gitu kan, kenapa dia ngatain kamu gitu kan. Udahlah, itu yang rekam bro. Kenapa? Yang rekam. Yang rekam Udahan. Hah? Oke udahan. Wayana ya tahu kayak Ada kayak gitu. Memang tuntutan profesi seperti itu ya. Jadi balik lagi ke tadi, kalau kita itu selalu melihat sikap orang lain dari latar belakang, kita nggak akan marah. Ya karena kalau kita melihat, kalau kita menelaah sampai situ nanti ya siapa tadi? Kalau kita menelaah sampai situ, kita akan memahami oh kenapa dia berbuat seperti itu. Biasanya orang yang suka ngata-ngatain gitu, orang yang suka jahat sama kita, orang yang suka jujur sama kita, itu hidupnya tidak bahagia. Makanya dia kadang suka bukan sih siapa sih namanya suka musingin hidup orang lain gitu loh, supaya punya nasib yang sama kayak dia yang tidak bahagia ya.
Kita jangan terpengaruh. Kalau kita terus jadi nangis, kita jadi marah, kita jadi terpancing sama sikap dia, memang itulah tujuan dia. Gitu ya, bikin kita marah, bikin kita nangis, bikin kita sedih. Jangan terpancing gitu loh. Ya. Kalau dia jahat, biar itu urusan dia sama Tuhan dia. Gitu ya. Kita mah jadi diri sendiri aja. Gitu ya. Kalau kamu belajar tentang asertif, gitu ya, tentang belajar penolakan tapi pakai sikap yang baik, gitu ya. Kamu tinggal bilang aja, saya ada masalah apa sih sama kamu sampai kamu berlaku seperti itu sama saya gitu. Saya nggak suka kamu bersikap seperti itu, gitu kan. Apa yang harus saya lakukan supaya kamu nggak bersikap seperti itu sama saya? Itu banyak. Itu sikap asertif namanya. Ya, jangan malah apa-apa lu jeger, ya itu tidak baik. Bukannya mencari solusi masalah, tapi malah menambah masalah. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan sama sini tentang kepribadian? Yang kembar ada pertanyaan? Jadi kamu suka mengalami ya disama-samain gitu ya? Suka? Dan kamu nggak suka? Apalagi ya itu dia. Kita lihat pengakuan saudara kembar teman kalian ya. Nggak suka disama-samain. Sama kita juga nggak suka dibanding-bandingin ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Apalagi coba kepribadian itu apa aja sih? Sikap, perilaku, kemudian itu unik, menjadi ciri khas. Makanya jangan suka mengimitasi orang lain. Contoh, kalian punya idola? Punya. K-pop misalnya. Atau apa? Nah, terus nanti kalian ikut-ikut pakai bajunya kayak dia. Oh, fanatisme ya. Terus kamu kebiasaan hidupnya kayak dia, makannya kayak dia, segala sesuatu kayak dia. Berarti kamu tidak punya kepribadian dong? Ya? Tidak punya kepribadian karena kamu mengimitasi idola kamu. Ya kalau memang idola ya cukup suka aja gitu loh. Ya ada baiknya idolanya Nabi Muhammad ya. Kalaupun kamu ngikutin cara hidup dia, memangnya itu tuntunan kita kan? Dapat pahala. Kalau kita kan ngikutin K-pop, nggak dapat pahala. Makanya dia makan apa? Ya kan? Itu si K-pop makanya makan apa? Kita ngikutin cara makan dia, cara baju dia, cara berak dia. Dia kan nggak cebok. Nggak pakai tisu. Pakai tisu. Kamu bayangin kalau kamu berak pakai tisu. Coba gimana coba? Ya? Kayak gitu kan, kamu bayangin aja berapa ya? Kita kadang kalau nggak ada air tayamum aja kan istilahnya kita kayak kurang serem kan tayamum. Apalagi istinja yang cuma pakai tisu gitu kan. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang bisa nambahin? Coba tentang tema kepribadian kita. Ada lagi? Hah? Selera. Ya bisa. Selera. Ya kayak tadi, kamu suka baca. Kan tidak semua orang suka baca ya? Gitu. Dulu aku suka baca, tapi baca komik Goosebumps. Cerita horor. Ya. Goosebumps. Jadi dulu itu aku ingat di cerita itu, di temanya itu ada keluarga setan ya, keluarga hantu. Jadi kalau bapaknya namanya ya misalnya ya ayo coba balik ya namanya siapa, jadi bapaknya tuh namanya ini Auren gitu kan, ini emaknya, ini anaknya ya, jadi dibalik namanya. Jadi sebelum aku sadar, kalau itu aku baca komiknya masih kecil ya, aku pikir itu nama-nama orang barat. Ternyata bukan, itu cerita setan yang dibalik nama-namanya gitu loh. Iya, ada banyak lah, pokoknya ada Dracula, ternyata masalah itu ada banyak. Aku ada berapa buku ya, cita-cita tentang kenapa anak itu. Tapi kalau aku melihat dari kisah nyata, aku refleksikan dari kisah nyata, sepertinya
memang benar terjadi gitu loh. Ya, kayak contoh, ketika seorang anak, kalau menurut Gosbaum, anak itu dilahirkan baik, nurut gitu ya. Tapi suatu ketika dia main di luar, itu banyak makhluk-makhluk goib yang incar anak itu. Ya, ini kita sesuai Gosbaum ya, versinya Gosbaum. Jadi kalau menurut versi Gosbaum, anak itu dilahirkan baik, penurut, menyenangkan. Nah, ketika dia main di luar rumah, itulah dia diincar sama makhluk-makhluk goib yang nanti jiwanya ditukar sama mereka. Jadi jiwa-jiwa yang baik dan penurut itu ditukar sama jiwa mereka yang rese, yang usil, yang jahil gitu ya, yang nyebelin gitu ya. Makanya di sini ada adiknya yang gitu. Ada adiknya yang nyebelin, ada adik kecil itu. Ada. Itu kalau menurut Gosbaum itu jiwanya ditukar sama makhluk-makhluk goib. Kalau menurut versi Gosbaum. Tapi kalau kita refleksikan ke dalam dunia nyata, makanya anak kecil jangan dibawa keluar ya. Ya kayak gitu loh. Kadang kalau aku masukin ke istilahnya apa ya? Aku sama-sama ke dunia nyata, kebiasaan kita itu kayak yang nyata gitu. Anak kecil jangan dibawa maghrib gitu ya. Jangan dibawa keluar. Karena memang kadang-kadang nanti apa tuh sawan ya atau apa kayak gitu ya. Kalau versinya Gosbaum yang ditulis sama orang Amerika itu kan terjemahkan lah, itu katanya seperti itu gitu loh. Jadi kayak yang beneran sih sebenarnya gitu kan, cerita-cerita tentang Dracula, kehidupan Dracula seperti apa, Putri Duyung, tapi misteri gitu lah gitu. Ada lagi selain selera apa lagi? Kepribadian itu apa sih? Coba sikap, perilaku, unik, ciri khas. Itu tulisannya apa sih? Watak itu tuh yang itu tuh kebiasaan. Tulisan sendiri nggak baca. Karakter, oke. Karakter. Sebenarnya bisa ya sama watak, cuman kalau watak itu lebih cenderung ke yang kayaknya kurang menyenangkan gitu. Kalau karakter kan dia kuat. Karakter itu yang melandasi seseorang itu seperti itu gitu loh. Ya. Ada orang-orang yang suka mengintimidasi orang lain. Ya. Dia maunya omongan dia diikutin. Omongan dia maunya diiyain sama orang lain. Gitu ya. Dia maunya apa sih namanya ya, menguasai situasi maunya, gitu kan, maunya menang sendiri, itu karakter biasanya seperti itu, ya, menguasai. Ada lagi yang mau melengkapi selain karakter? Apa lagi? Coba yang sebelah situ kasih masukan coba. Apalagi? Coba. Selain daripada sikap, perilaku unik, ya, karena seseorang itu punya ciri khas. Kamu melihat aku seperti apa? Kan beda kan sama gue yang lain? Dari jauh, ini tuh, gitu kan, dari jauh yang melihatnya bibirnya doang, gitu kan? Kayak gitu. Kan kamu meskipun orangnya sama, misalnya sama mirip sama Buyut, tapi kan bukan Buyut gitu ya. Dari cara bicaranya, dari cara jalannya, dari cara melototnya gitu ya. Itu beda. Gitu ya. Itulah yang dinamakan kepribadian. Yang membedakan kamu dengan orang lain. Kalau kamu bisa sama-sama orang lain, kamu mengimitasi sikap dan perilaku orang lain, itu berarti tandanya kamu tidak punya kepribadian. Ya. Kamu kapan dewasanya kalau kamu nggak punya kepribadian, gitu loh, ya? Contoh, tanda tangan. Di sini ada nggak yang tanda tangannya begini? Ada nggak? Kamu yang atas. Ini ada berapa juta orang yang punya tanda tangan kayak gitu?
Ya, coba yang punya tanda tangan pagar seperti ini, terus belum ini dibintang-bintangin, dilope-lopein. Tuing-tuing gitu kan. Apa gitu. Apa ya, apalah pokoknya. Coba diganti tanda tangannya yang punya tanda tangan kayak gitu. Kamu coba belajar. Tanda tangan itu ya kalau menurut ilmu tulisan, tanda tangan itu adalah bisa ditandai biar orang lain tuh bisa menandakan itu tanda tangan siapa. Itu punya siapa? Itu siapa? Itu tanda tanganku. Ya. Itu tanda tangan bapakku. Umar Husni. Itu tanda tangan aku. Gitu ya. Beda, kan? Beda. Meskipun kelihatan sama tapi beda. Kalau begini semua itu sama kan? Ini pagar semua. Ada banyak orang loh, coba samain deh. Setiap kamu ulangan pernah absen kan? Tanda tangan kan? Ada berapa biji tuh orang yang tanda tangan kayak gitu? Ya. Nah, sekarang gini. Kalau tanda tangan itu adalah arti dari tanda tangan adalah orang lain bisa mengenali itu tandanya siapa. Paham? Tanda tangan itu kan menandakan bahwa itu kamu, gitu kan? Kalau tanda tangan kamu sama, nggak jelas kamu kepribadiannya. Balik lagi kepribadian seperti apa kamu nggak jelas. Karena menurut ilmu tulisan tangan itu bisa menilai kepribadian. Ketika orang-orang menulis ada tulisan tangan yang mana buku yang ada tulisannya yang ada tulisan kamu Oke. Ada orang yang tulisannya ditekan sampai kelihatan belakangnya. Ya tuh, ada yang kepegang. Ada yang nggak keraba kan? Ada yang tulisannya di tengah, ini di tengah garis. Ada yang menyatu garis. Ada yang tulisannya semua di tengah. Ada yang T-nya ke atas. Ya. Ada yang ininya rata, ada yang ininya terlalu ke sana, ada yang ininya nggak rata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Perpus, Bu. Ngapain di perpus? Suruh bisul buku. Oh, yang tadi dipinjam ya? Ya. Nah, kalau menurut ilmu tulis tangan, orang yang tipikal tulisannya seperti ini itu adalah orang yang kalau mengerjakan sesuatu itu tuntas. Karena dari sini ke sini full. Ada orangnya cuma sampai sini. Kenapa? Iya. Ada yang dia miring ke sini atau ada yang miring ke sini. Coba lagi contoh yang lain. Orangnya harus beda. Ada buku kamu yang ada tulisannya. Ya. Ada orang yang kalau nulis nggak rata di sini tapi ke sini. Itu artinya orang yang tidak bisa move on. Nah ini beda kan? Kalau ini dia lebih cenderung ke bawah. Kalau ini dia sangat di tengah sekali. Coba lihat. Nah, ini enggak rata ya, enggak lurus. Jadi dia anggot-anggotan orangnya. Anggot-anggotan orangnya. Oh, bisa punya kamu. Kamu anggot-anggotan orangnya. Ya kalau lagi kepengen ngerjain, kalau enggak ya enggak. Sesuai enggak? Nah, ini ada yang miring ke sana, ada yang miring ke kiri, ya. Ada yang ke kanan ke kiri, ada yang lurus. Itu ada artinya dalam ilmu tulis tangan. Hati-hati. Ya. Ada yang ditekan, ada yang tidak ditekan. Ada yang nggak nulis. Nah, itu bukan orang yang nggak nulis. Boga tuh. Coba kamu boleh catat di buku bimbingan konseling apa aja yang perlu kamu baca. Coba ilmu tulis tangan grafologi, nanti kamu searching. Karena kalau itu dibahas sesuai mata pelajaran itu nggak akan cukup.
kita cuma punya waktu 40 menit kan? Iya. Nggak cukup. Ilmu bimbingan konseling ini terlalu banyak karena ilmu bimbingan konseling itu ilmu yang membahas tentang orang hidup. Ya, ilmu tulisan, tulisan. Ilmu tulisan atau grafologi. Karena ada hubungannya antara kinerja otak dengan tulis tangan. Kalau yang tulisan tangannya bagus, berarti kinerja otaknya bagus. Kalau dulu, zaman SD dulu ada tulis halus ya, garis tulis halus, tahu nggak? Ya, garis tulis halus. Jadi ada huruf besar itu nyampe atas. Ada yang apa nih? Ini contoh ya. Nah, gini. Ya. Itu A kali ya? Salah. Enggak, ini contoh aja. Ini contoh aja. Nah, dulu ada waktu SD garis tulis halus, di mana anak-anak SD belajar untuk menulis secara halus, huruf sambung kalau kita ya. Nah, kenapa anak SD disuruh belajar tulis halus atau huruf sambung? Jadi dokter. Dokter tulisannya apa? Gitu doang. Depannya doang P, udah. Apa itu? Polo, apa itu? Permen polo. Ya, jadi apa tujuannya belajar tulis halus? Karena dalam tulis halus itu ada aturan. Ya, huruf besar itu ke atas. Kalau huruf yang di bawah harus di luar garis. Tuh ya. Yang L itu naik ke atas. Gitu ya. Yang D juga sama naik ke atas. Gitu ya. Ada yang ke bawah, ada yang di tengah. Itu namanya aturan. Nah, kalau yang terbiasa dari kecilnya menulis huruf halusnya bagus, berarti dia taat aturan. Makanya anak SD dulu mah gampang diatur. Ketika kita menulis, kinerja otak berbagus, ya. Jadi maksudnya ilmu grafologi seperti itu. Kalau sekarang kamu belajar nggak? Nggak belajar, makanya kalian susah diatur ya. Iya kan, anak-anak sekarang susah diatur, nggak pernah nurut karena nggak belajar tulis halus. Makanya kalau kalian merasa kepribadian kalian atau karakter kalian kurang bagus, tukang cengeng, julid, rese, perbaiki tulisan tangan kalian. Biasanya yang huruf D-nya begini, ada yang huruf D-nya begini? Ada. Kalau bisa jangan digedein, kecilin. Jangan gede begini, jadi kecilin. Karena aturannya seperti ini. Ya, D-nya seperti ini, bukan seperti ini. Oke? Cara menulis huruf 8 kan begini. Kalau orang yang nulis angka 8 begini, itu nggak benar kan? Sebalik. Ya, jadi coba menurut ilmu grafologi intinya seperti itu. Kalau kalian kepengen kepribadian kalian bagus, perbaiki tulisan kalian. Karena ketika kalian menulis memperbaiki tulisan itu sama halnya itu menata otak kalian. Paham? Oke, jamnya sudah habis. Terima kasih. Minggu depan seperti biasa persiapkan tema yang mau kita bahas. Seperti hari ini kita bahas tentang kepribadian. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.